البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang pokok yang kedua dari pokok-pokok agama ini, yaitu berhubungan dengan peringatan dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Yang pada pokok kedua ini terkandung di dalamnya 4 poin utama yang harus ditegakkan. Apa saja itu, Abdurrahman? Nah, al-inzar 'ani syirki fi ibadatillah, at-taghlid, na'am, syirik, terus mu'adatu fi, terus na'am, takfir man fa'ala. Jadi ini harus ada, ikhwanillah, ya. Peringatan dari kesyirikan, kemudian keras dalam mensikapi kesyirikan serta memusuhi pelaku-pelaku kesyirikan serta mengkafirkan orang yang terjatuh di dalamnya. Baik. Mengenai dalil wajibnya memusuhi dan memerangi kesyirikan beserta para pelakunya, Aba Umar. Dalil tentang wajibnya memusuhi dan memerangi kesyirikan serta pelaku-pelakunya. Baik, pada surat Al-Mumtahanah tentang Ibrahim dan pengikut-pengikut beliau. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini poin yang sangat penting, fanifillah, yang pada zaman ini semakin lama semakin kabur. Baik. Kita masuk pada bab berikutnya. Berarti ini bab yang ketiga. 2 bab yang telah lewat hendaknya dipahami dengan baik, fanifillah, karena merupakan pembahasan yang sangat penting. Sekarang kita masuk pada syurut la ilaha illallah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya la ilaha illallah ini miftahul jannah, merupakan kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Tanpa la ilaha illallah seorang tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Akan tapi sebuah kunci tentunya tidak akan bermanfaat, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Wahab, tanpa ada gigi-giginya. Dan gigi-gigi yang harus terpenuhi tersebut sehingga la ilaha illallah bisa memberikan kemanfaatan, itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena tentunya dalam syarat kita yang dituntut bukan sekadar ucapan lisan saja, alhamdulillah.
Nah, kalau sekadar ucapan lisan, tentunya di sana orang-orang munafikin mereka tidak pantas mendapatkan celaan. Akan tapi ketika orang-orang munafik mendapatkan celaan yang sangat, bahkan diancam dengan ancaman yang dahsyat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, berada di kerak paling bawah neraka, menunjukkan bahwasanya bukan sekedar ucapan lisan yang dituntut. Oleh karena itulah mempelajari syarat-syarat la ilaha illallah sangat penting, agar kita semua berusaha untuk mewujudkan syarat-syarat tersebut, agar la ilaha illallah yang kita ucapkan dan kita yakini itu bisa memberikan kemanfaatan yang sempurna. Baik, Iqra ya teman. ما يلزم من عدمه العدم والعدم. Nah, asyurut, sekarang Syekh ingin membahas tentang makna dari masing-masing kata dalam bab terlebih dahulu. Asyurut yaitu jam'u syartin, bentuk jamak dari syarat. Wa huwa lughatan al-alamah. Dan secara bahasa asyarat maknanya adalah alamah, tanda. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diambil dari makna lughawi ini, yaitu bahwasanya syarat bermakna tanda. Qauluhu ta'ala faqad jaa'a asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Faqad jaa'a asyratuha. Dan banyak dari para mu'allifin menyatakan yang seperti ini, alhamdulillah. Nah, walaupun di sini ya bentuknya asyrat, syarat dengan bentuk jamak asyrat, yang bermakna tanda-tanda. Wastilahan, dan secara istilah, ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Ini istilah usuliyin tentang makna syarat itu apa. Syarat, ikhwani fillah, yaitu suatu hal yang ketidakadaannya melazimkan ya tidak ada hukum. Jadi kalau tidak ada syarat tersebut, maka hukum pun tidak ada. Wala yalzamu min wujudihil wujud, dan tidak melazimkan keberadaannya itu ya adanya hukum tersebut. Contohnya qanillah yang mudah di antara syarat-syarat salat apa? Zakaria harus taharah. Seorang yang mau sholat syaratnya harus berwudu terlebih dahulu. Nah, wudu adalah termasuk syarat, atau dengan kata yang lebih luas taharah, syarat di antara syarat-syarat sholat. Nah, sholat ini bisa ada dan sah harus ada apa? Harus ada wudu. Tapi tidak melazimkan wudu itu mesti sholat. Paham? Ini makna syarat dan makna dari pengertian ini. Ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud. Jadi ketidakadaan wudu ini mesti tidak ada sholat. Tapi ya keberadaan wudu tidak melazimkan harus adanya sholat. Paham? Fa idza adimati syurutu aw ba'daha adimal masyru'. Maka apabila tidak ada syarat-syarat atau sebagian dari syarat-syarat tersebut, maka perkara yang disyaratkan itu pun tidak mungkin ada. Wala yalzamu min wujudi syarti wujudul masyru'.
Dan tidak melazimkan dari keberadaan suatu syarat itu adanya perkara yang dipersyaratkan. Bagaimana dicontohkan tadi, tidak melazimkan seorang itu wudu kemudian apa? Dia itu mesti ada sholat. Karena orang berwudu terkadang bukan untuk sholat, tapi untuk membaca Al-Quran atau tujuan-tujuan yang lain selain sholat. Ini makna syarat, akhwanillah. Wa syartu muqaddamun 'alal masyru'. Dan syarat itu ya muqaddam, didahulukan atas perkara yang dipersyaratkan. Ini harus. Yang namanya syarat itu harus terpenuhi sebelum suatu hal yang dipersyaratkan. Wudu ya harus terpenuhi sebelum salat. Ini makna syarat. Nah, adapun mengenai la ilaha illallah ini, ikhwanillah, maka jelas ya syarat-syarat yang akan kita bahas ini harus ada. Nah, harus ada. Dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi atau sebagiannya tidak ada, maka berarti pada hakikatnya la ilaha illallah padanya itu tidak ada, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentang la ilaha illallah ini, alhamdulillah, tentang 8 atau 7 syarat, karena para ulama dalam menyebutkan, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 8. Nah, tapi nanti insyaallah ta'ala akan kita ketahui tidak ada perbedaan yang signifikan, yaitu perbedaan yang fatal. Tapi masih bisa disinkronkan. Kenapa? Karena para ulama yang menyebutkan 8, mereka menambahkan satu syarat, yaitu al-kufru bit-taghut, kekafiran terhadap taghut, yaitu mengingkari taghut. Dan yang menyebutkan 7 menyatakan syarat ini sudah masuk dalam syarat mahabbah, karena kelaziman dari mahabbah wajib mengingkari ya taghut, sembahan selain Allah. Nah, ketujuh syarat ini harus ada agar la ilaha illallah betul-betul memiliki kemanfaatan di dunia wal akhirah, kemanfaatan yang hakiki di sisi Allah. Walaupun ikhwanillah, apabila toh syarat-syarat itu tidak terpenuhi sebagiannya, dan seorang di dunia telah mengucapkannya, ini secara hukum di dunia telah dihukumi muslim, ini hukum di dunia. Nah, walaupun pada beberapa syarat tidak terpenuhi, karena dalam la ilaha illallah ini ada 2 hal yang harus dilihat. Penetapan hukum di dunia, ya, penetapan hukum di dunia, dan penetapan hukum secara hakikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akan kita bahas ini adalah hukum yang hakiki, yaitu yang akan bermanfaat kelak sehingga mengantarkan seseorang menuju surga. Adapun manfaat di dunia hanya sebatas harta dan darah terjaga ketika mengatakan la ilaha illallah, walaupun tidak ikhlas. Misalnya dia mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, seperti la ilaha illallah yang diucapkan orang-orang munafikin. Mereka darah dan hartanya dijaga, tapi ya di akhirat tidak bermanfaat. Paham? Qala rahimahullah, wa hadhihi syurutus sab'atu naqalaha al-mu'allif rahimahullah min kalam al-'allamati al-mujaddid ats-tsani asy-syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah kama fi Fathul Majid. Dan syarat-syarat yang 7 ini pengarang telah menukilkannya dari perkataan al-'allamah al-mujaddid ats-tsani, yang mujaddid yang kedua, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Fathul Majid. Dan mengenai perincian dalil masing-masing syarat, ikhwanillah, yang nanti akan disebutkan pada bab berikutnya, itu diambil dari kitab Ma'arijul Qabul
milik Al-Allamah Hafidz Al-Hakami. Tapi kita baca dulu penjelasan tentang syarat yang 7 ini secara global. Waqad yaqulu qa'il, min aina hadhihi syurutus sab'ah? Terkadang seorang akan mengatakan, dari mana 7 syarat ini didatangkan? Dan ini muncul ikhwanifillah baik dari orang yang memang menginginkan kebenaran atau dari sebagian ahli bidah yang ingin mencela ahli sunnati wal jamaah. Dari mana kalian mendatangkan adanya syarat la ilaha illallah yang 7 ini bid'ah? Rasulullah sejak dulu tidak mengajarkan kalau la ilaha illallah itu punya syarat yang 7. Nah, sehingga butuh kita mengetahui dari mana 7 syarat ini didatangkan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hiya mustanbatatu minal kitabi wa sunnah bil istiqra'i wat tatabbu'. Syarat yang 7 tersebut itu ya diambil istimbat, pendalilan dari Alkitab dan As-Sunnah. Bil istiqra' wat tatabbu', dengan jalan ya meneliti dan menelaah. Jadi membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab Al-Quran dan Sunnah, membaca Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang ada, kemudian ditelaah maknanya, semuanya itu tayyib, kemudian dihasilkan bahwasanya la ilaha illallah ini ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kama ajma'al ulama'u ala anna lis-salati syurutan wa arkana. Wa ghaira dzalika mimma qarrarahu ahlul ilmi mimma lam yarid bihi nassun. Sebagaimana para ulama telah berijma bahwasanya salat itu memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun serta yang lainnya dari hal-hal yang para ahlul ilm telah menetapkannya. Padahal apa? Perkara-perkara tersebut tidak datang nas. Rasulullah tidak menerangkan ini rukun salat, ini syarat salat, ini ya kewajiban-kewajiban, ini perkara-perkara yang sunnah, tidak akan, tapi dikumpulkan dari dalil-dalil yang ada sehingga disimpulkan ini rukun, ini syarat. Nah, dan para ulama telah berijma demikian, bahwasanya salat memiliki rukun, memiliki syarat dan yang lainnya. Fa inna dzalika bil istiqra'i wat tatabbu'i lil ayatil qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyyah. Maka hanyalah yang demikian itu dihasilkan dari istiqra' dan tatabbu'. Naam, penelitian dan penelaahan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis nabawi. Fajazallahu ahlal ilmi al-amilina anna wa 'anil islami wal muslimina khaira. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ahlul ilm yang mereka beramal dengan ilmunya dari kita semua ya, dan dari Islam serta kaum muslimin. Semoga dibalas dengan kebaikan. Ini poin pertama harus dipahami, alhamdulillah. Dari mana 7 syarat ini dihasilkan? Demikian pula hendaknya kita pahami nanti dalam permasalahan pembagian tauhid. Tauhid dibagi menjadi 3. Dari mana asalnya? Ya sama dengan jawaban yang disebutkan di sini. Bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itu bil istiqra' wa tatabbu'. Qala rahimahullah, idza tabayyana hadza فالشيخ رحمه الله وجزاه خيرا اختصرها في هذه الأسطر اليسيرة لمن أراد الله هدايته نصحا للمسلمين وطلبا لمرضات الله تعالى. Apabila telah jelas hal ini padamu, maka Syekh rahimahullah, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan, telah meringkas pada beberapa baris yang
sedikit ini syarat-syarat la ilaha illallah. Bagi orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah kepadanya, sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin dan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ikhwanillah, tugas kita semua ini bukanlah sebagai pemberi hidayah kepada hati-hati manusia agar mereka menerima al-haq, tidak. Hidayah terhadap hati-hati manusia itu Allah. Maka masalah hidayah kembalikan kepada Allah. Yang menjadi beban dan tugas kita adalah mendakwahi manusia, menyeru manusia, menjelaskan kepada manusia. Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membuka hati-hati manusia itu Allah. Sehingga tidak perlu seseorang merasa bersedih, tidak perlu seseorang merasa risau dikarenakan sedikitnya manusia yang menyambut dakwahnya. Nah, karena apa? Yang penting seorang telah berusaha menunaikan tugas tersebut, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Adapun diterima dan tidaknya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal idza fahimta hadha fa'lam anna la ilaha illallah la tanfa'u qailaha illa biijtima'i hadhihi asy-syuruti kulliha. Apabila engkau telah memahami hal ini, maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengatakannya kecuali dengan tergabungnya syarat-syarat ini secara keseluruhannya. Jadi walaupun orang mengatakan la ilaha illallah setiap malam 1000 kali, kalau tidak terkumpul padanya syarat-syarat yang akan kita bahas ini, maka tidak akan bermanfaat. Wal ilmi biha wal amali bi muqtadaha zahiran wa batina wallahu muwaffiq. Dan mengilmui syarat-syarat tersebut serta beramal dengan konsekuensi dari syarat-syarat tadi secara zahir maupun batin. Dan Allah lah zat yang memberikan taufik kepada siapa saja Dia kehendaki. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian perkara berikutnya, summa alam, kemudian ketahuilah anna hadhihi syurutus sab'ata kana al-kuffaru fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'lamuna annahu la budda liman qala kalimat at-tauhid an yakuna atiyan bi syurutiha qabla nutqi biha. Ini juga penting. Jadi pada setiap alinea atau paragraf ini akhwanillah terdapat faedah-faedah yang hendaknya seorang memahaminya dan memasukkan di dalam hatinya. Dipahami dan diingat-ingat. Karena susunan yang sangat bagus yang disebutkan oleh pensyarah di sini untuk masuk pada inti pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, pada poin yang barusan kita baca, agar kita mengetahui bahwasanya syarat-syarat yang 7 ini dulu orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW mereka mengetahui bahwasanya hal tersebut mesti ada bagi orang yang mengatakan kalimat tauhid untuk mendatangkan syarat-syaratnya sebelum dia berucap. Jadi orang-orang kafir Quraisy sudah tahu bahwasanya apa-apa yang dipersyaratkan di sini harus ada sebelum mereka mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa? Li'annahum ahlu lughatin wa ma'rifatin bil kalamil arabi haqiqatan. Dikarenakan mereka ini adalah pemilik bahasa yang Al-Quran turun dengannya dan Rasulullah SAW berbicara dengannya. Setelah mereka memiliki pengetahuan terhadap kalam Arabi secara hakiki. Fala yuqaddimuna. Nah,
fala yuqdimuna 'ala al-talaffuz biha lima'rifatihim lima'naha wa lima taqtadihi wa tastalzimuh. Maka mereka akhirnya tidak mau terjun, tidak mau maju untuk mengucapkannya, karena mereka tahu maknanya dan konsekuensinya. Oleh karena itulah orang-orang kafir Quraisy enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Bukan karena mereka tidak mau atau tidak mengetahui maknanya, bukan. Karena mereka mengetahui betul-betul kalau mengucapkan la ilaha illallah ini di sana ada hal-hal yang merupakan konsekuensi, sehingga mereka menolak. Walidzalika lamma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah tuflihu qalu aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Jadi orang-orang kafir Quraisy karena mengetahui adanya syarat-syarat dalam la ilaha illallah ini, akhwanillah, mengetahui konsekuensinya, mereka tidak mau mengucapkannya. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk mengatakan la ilaha illallah tuflihu, sehingga kalian itu akan selamat dan beruntung, maka mereka menjawab aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia, yaitu Muhammad ini, mau menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi sembahan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh, menyelisihi akidah nenek moyang. Mereka tidak akan mengatakan seperti ini kalau tidak paham makna la ilaha illallah. Mereka paham. Oleh karena itulah perkara yang sangat miris, ikhwanillah, yang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin ketika ternyata orang-orang kafir Quraisy lebih paham terhadap makna la ilaha illallah daripada seorang yang berKTP muslim. Sehingga tidak heran ketika seruan-seruan kekafiran segera mereka terima tanpa disadari. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada paman beliau Abu Thalib. Siapa nama Abu Thalib? Umair. Abdul Manaf, orang tua dari Ali bin Abi Thalib dan paman Rasulullah, yang membela Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau, sehingga waktu-waktu menjelang kematiannya Rasul datang kepadanya dan mengatakan, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang kelak aku akan berhujjah dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun faqala lahu julasa'us su', maka berkata kepada dia teman-teman duduknya yang buruk, yang saat itu menemani Abu Thalib juga, yaitu siapa? Abu Jahal, dan seorang lagi yang akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, Abdullah ibni Abi Umayyah. Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Kenapa? Karena konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah ya apa? Berlepas diri dan membenci agama selain itu, agama kesyirikan. Mereka paham berarti. Falam yantiq biha, maka falam yantiq biha, maka Abu Thalib pun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Li'ilmihi wa ilmi julasa'is su'i annahu idza qalaha faqad khala'a min qalbihi
wa qalibihi al-andad wal awthan wa afrada al-ibadata kullaha lillahil wahidil rahman. Wallahul musta'an. Kenapa dia tidak mengucapkan hal tersebut akhirnya? Karena dia tahu. Demikian pula teman-teman jeleknya itu tahu bahwasanya apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, dia telah melepas dari dirinya secara keseluruhan. Nah, dan kemudian bara'ah terhadap al-andad wal awthan, sekutu-sekutu selain Allah dan berhala-berhala yang mereka sembah. Demikian pula mereka tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka harus mengesahkan Allah dalam peribadatan secara keseluruhan. Allahu musta'an. Akhirnya Abu Thalib pun tidak masuk ke dalam Islam. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Sahihain dari hadis siapa? Tentang kisah Abu Thalib ini yang penuh dengan hikmah. Bahwasanya hidayah semata-mata turun dari Allah, dan turun berhubungan dengan Abu Thalib ini 2 ayat. Yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kemudian ayat yang kedua yaitu larangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memintakan ampun. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Hadits dari Musayyib Ibn al-Hazan dalam Sahihain. Ini 2 dalil ikhwanillah yang menunjukkan orang-orang kafir Quraisy mereka mengetahui bahwasanya la ilaha illallah ini harus terpenuhi syarat-syaratnya sebelum berucap. Walamma jahilatil lughatal arabiyyatal fusha wa taraka berarti ini yang diinginkan sighah majhul. Qala rahimahullah walamma jahilatil lughatul arabiyyatul fusha wa turika ta'allumu ma'naha sara aktsarun nasi yaquluha wa huwa la ya'lamu ma'naha fayaqamu fima yunaqiduha fadlan amma yanqusuha wa huwa la yadri. Ini yang menyedihkan dan harus kita akui. Tatkala bahasa Arab ini tidak diketahui, bahasa Arab yang fasih, kebanyakan manusia jahil darinya, dan ta'allum mempelajarinya ditinggalkan. Mempelajari makna la ilaha illallah enggak diajarkan, merasa sudah paham. Sehingga kalau diseru untuk belajar tauhid mengejek. Ini orang-orang komunis sudah mau memberontak. Ya, orang-orang Cina sudah masuk ke negeri kita. Ya, sudah jutaan, bingung. Kalian salafi cuma nyeru manusia untuk belajar tauhid saja. Padahal sungguh ini adalah jalan yang paling dasar. Tidak akan mungkin komunis tersebar dan diterima manusia kalau tauhid kokoh. Dan Islam akan jaya, kemudian kegentaran diturunkan di musuh-musuh Allah apabila tauhid tegak dan sunnah dihidupkan. Kalau permasalahan yang paling penting ini saja, mempelajari tauhid dan maknanya, kemudian bahasa Arab yang mendukung untuk ke sana ditinggalkan, jadilah kebanyakan manusia ini mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak mengetahui maknanya, sehingga terjatuh dalam perkara-perkara yang membatalkannya, terlebih lagi tentang perkara-perkara yang menguranginya. Ini jangan tanya lagi. Kalau yang membatalkannya saja terkadang tidak sadar, apalagi perkara-perkara yang bisa mengurangi ketauhidan. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu, tidak sadar.
Nah, ini muqaddimah ikhwani fillah yang sangat bagus untuk kita betul-betul pahami poin-poin yang penting. Yang pertama mengenai syarat, pengertiannya apa, kemudian dari mana kok dikatakan syarat la ilaha illallah itu 7. Tayyib. Kemudian penjelasan kalau mesti tergabung keseluruhannya untuk bisa sempurna la ilaha illallah itu diterima oleh Allah, tidak boleh kurang satupun. Dan kemudian perkara berikutnya yang baru saja kita pelajari beserta dalil-dalilnya, yaitu pembahasan yang sangat penting, bahwasanya orang-orang kufar zaman Rasulullah mereka telah mengetahui bahwasanya kalimat tauhid ini harus dipenuhi syarat-syaratnya sebelum seorang mengucapkannya. Na'am, barakallahu fiikum. Nas'alullah at-taufiq.